Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Senang sekali dapat berjumpa pada pertemuan kali ini. Pertemuan dengan membahas kegiatan kita ke depan, yaitu praktikum metode penelitian kuantitatif. Nah, kemudian tentunya kita dalam pertemuan ini akan membahas langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam praktikum metode penelitian. Nah, untuk itu semua hal harus kita persiapkan dengan baik itu pemahaman-pemahaman teori yang sebelumnya sudah kita bahas, dan kemudian bagaimana mengaplikasikan dari teori tersebut. Bagaimana langkah-langkah yang sudah kita bahas dalam pertemuan sebelum ini kita akan coba simulasikan ya dalam pertemuan-pertemuan ini. Jadi kita tetap bisa belajar, bekerja sama, nanti kita bikin kelompok-kelompok yang akan bisa lebih mudah untuk berdiskusi ke depan. Nah, praktikum ya sejatinya adalah sebuah kegiatan dalam mempraktekkan ya, kegiatan mempraktekkan, mencobakan atau mensimulasikan sesuatu. Nah, lalu bagaimana dengan metode penelitian? Apakah kita bisa simulasikan? Tentu bisa. Harus kita simulasikan agar kita bisa lebih memahami bagaimana penerapan dari metode penelitian kuantitatif. Nah, dalam teori pembelajaran juga seperti itu ya. Ketika kita mempraktekkan sesuatu, tentu kita akan lebih paham. Latihan dan latihan, kemudian latihan terus sehingga kita lebih mahir dalam melaksanakan penelitian. Nah, metode penelitian kuantitatif ini juga sama halnya dengan sebuah keterampilan ya. Jika kita tidak terampil, tidak terbiasa dalam melakukan penulisan proposal penelitian, menulis latar belakang, kemudian kita menghubungkannya dengan teori, menghubungkannya dengan metode tahapan-tahapan, itu kita tidak akan bisa melakukannya. Nah, maka dari itu kita harus cepat melaksanakan perkuliahan praktek ini. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, ada prinsip pembelajaran yang harus kita pahami ya, dan itu juga sering dielulukan dan juga sering dibahas dan menjadi semboyan atau menjadi kata-kata motivasi bagi kita. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam strategi pembelajaran. Nah, pertama yang harus kita ingat, aku ya, kalau aku semuanya pasti paham, aku saya. Kemudian aku dengar, kita mendengar ya, semua penjelasan, semua teori itu sudah kita dengar ya. Kita sudah dengarkan semua cara-cara, tahapan-tahapan kita sudah dengar. Nah, namun dalam beberapa kajian, ketika kita hanya mendengar, nah di sini kita akan lupa. Kenapa demikian? Karena kita manusia biasa ya, punya sifat lupa ya. Nah, lupa artinya apa? Ketika kita hanya mendengar saja ya, tentu masih akan besar kemungkinan kita akan lupa. Nah, kita lanjutkan. Masih tentang aku ya. Aku lihat. Nah, kemudian aku akan ingat ya. Ketika digabungkan, ketika aku dengar ya, ini audio kita dengar ya. Kemudian kita langsung lihat
ada videonya, visualnya, ya, maka kita akan ingat, ya, di suatu hari nanti kita bisa mengulangi lagi dan menggambarkan lagi dengan baik. Nah, aku ingat. Nah, dan kemudian yang terakhir, aku lakukan. Ya, setelah aku dengar, ya, aku lihat, nah, lalu aku cobakan, aku gunakan indraku, aku gunakan tanganku, aku gunakan semua panca indraku, ya, untuk melakukan hal tersebut. Nah, artinya apa? Nah, ketika kita mendengar, lalu kita tuliskan. Nah, ketika kita mendengar, lalu kita lihat cara-caranya, lalu kita ketik dan tuliskan, ya. Nah, maka di sana kita akan paham dan bisa melakukannya. Nah, sama halnya dengan metode penelitian, di mana kita harus bisa juga melakukan sebuah penelitian. Nah, jadi anak-anakku semuanya, ya, yang berada di kelas IPS ini, ya, kita harus bisa paham dan bisa, ya. Kelas IPS ataupun kelas sosiologi yang melakukan perkuliahan metode penelitian kuantitatif, semuanya harus bisa melakukan penelitian. Dengan apa kita lakukan? Bagaimana caranya? Nah, dengan mengikuti metode, mengikuti tahapan-tahapan yang sudah diatur dalam metode, sehingga dia sistematis. Sistematis itu apa? Ya, dia runut, ya, runut dari yang semestinya di awal kita taruh di awal, di tengah kita taruh di tengah, di akhir kita taruh di akhir. Itu dia sistematis dan runut. Nah, itu harus bisa. Seorang sarjana harus bisa berpikir sistematis dan runut. Nah, itu bedanya dengan yang lain, ya. Misalnya tamat SMA, tamat SMP. Nah, itu belum tentu bisa untuk berpikir secara runut dan menjelaskan secara sistematis. Jadi, pada perkuliahan ini kita akan menerapkan ini. Aku lakukan, maka aku akan paham dan bisa. Jadi, pusatkan panca indera kita semua untuk bisa mempraktikkan metode yang sudah kita pelajari, dan kemudian kita akan menghasilkan sebuah produk. Apa produknya? Yaitu proposal penelitian. Gimana? Sepakat ya? Tentunya harus sepakat. Kalau nggak sepakat, rugi. Ya rugi, ya. Kita tetap belajar tapi nggak ada hasil, ya rugi. Makanya biar nggak rugi, kita harus praktek, ya. Oke, setuju? Setuju. Nah, capaian praktikum kita adalah satu yang harus kita lakukan dan kita capai. Satu, mampu kita menyusun rancangan penelitian kuantitatif yang hasilnya berupa proposal penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif. Nah, tahap pertama praktikum kita sampai di proposal dulu, ya. Nah, kalau misalnya udah bisa bikin proposal, nanti bisa diteruskan ke pelaksanaan penelitian dan lain sebagainya. Mengapa proposal penting? Nah, mengapa proposal penting? Coba gimana? Nah, karena proposal itu merupakan konsep awal pelaksanaan penelitian tersebut. Ya, mengapa demikian? Proposal itu berisi runutan-runutan kegiatan-kegiatan yang memiliki dasar dan landasan untuk kita melakukan hal tersebut. Nah, jadi tahapan-tahapan untuk mencapai
penelitian ilmiah itu dia bisa valid, dia bisa mencapai realitas, menjawab pertanyaan penelitian, ya. Ketika metode-metode tahapan-tahapan itu kita bisa lakukan dengan baik. Kapan kita ngatur tahapan-tahapannya? Ketika dalam proposal. Di proposal ini cerminannya di sana. Nah, jadi saripati tahapan-tahapan itu ada di proposal. Nah, makanya proposal penting. Nah, ada juga yang mengatakan, ahli-ahli peneliti, jika Anda sudah bisa menyelesaikan proposal penelitian, artinya Anda sudah menyelesaikan 60% penelitian saudara. Nah, ada yang mengatakan seperti itu, ahli-ahli penelitian. Kenapa 60%? Artinya lewat dari 50% dong. Iya, 40%-nya baru kita ke lapangan. Nah, apalagi pada pendekatan kuantitatif. Nah, begitu. Paham ya? Sampai di sini kita lanjutkan. Nah, ada beberapa ketentuan untuk praktikum kita hari ini, ya. Dan ada ketentuannya. Pertama, pesertanya adalah tentunya Ananda yang mengikuti mata kuliah penelitian kuantitatif, metode penelitian kuantitatif. Nah, dan kita sudah punya 8 pertemuan sebelum ini yang sudah membahas teorinya, sudah membahas tahapan-tahapannya, dan sudah membahas prinsip-prinsipnya, sehingga kita harus mencoba praktiknya. Kemudian dalam melaksanakan praktikum ini, ya, penelitian kuantitatif, mahasiswa wajib menghasilkan proposal penelitian. Ingat, wajib, ya, wajib, ya. Kalau misalnya udah praktikum, kita udah diskusi banyak-banyak, udah pergi ke lapangan, coba-coba cari referensi, dan kemudian nggak ada hasil proposal, gimana? Berarti kita belum menghasilkan tujuan yang kita ingin capai. Kemudian dalam pelaksanaan praktikum, kita harus konsultasi dengan dosen pengampu mata kuliah secara runtut. Artinya kita bertahap diskusi, tahap demi tahap, sehingga menghasilkan proposal. Kemudian kita membentuk kelompok diskusi. Nah, ini sudah kita bentuk, ya. Kelompok diskusi sudah kita bentuk dari awal. Kelompok diskusi tersebut kita yang akan berdiskusi, mencari sebuah judul, ya, topik, tema penelitian, dan mensarikannya menjadi sebuah judul, dan kemudian judul itu kita uraikan menjadi sebuah proposal yang utuh. Nah, ini akan kita kerjakan dalam forum kelompok kita, ya. Artinya apa? Tim kelompok harus bisa bekerja sama dengan baik, ya, bisa saling mengisi, bisa saling berdiskusi. Kemudian kita wajib berkontribusi pada setiap tahapan diskusi dalam kelompok. Kontribusi apa? Ide, gagasan. Nah, ikut ngetik pun juga, ya. Ikut ngetik, oh, kamu nih ngerjakan apa nih? Ya, saya ngerjain ini, ya. Nanti kapan kita plenokan, ya. Kita gabung kapan? Besok kita ke plenokan ini sama-sama, ya. Udah kerja di sendiri-sendiri, kemudian digabungin. Nah, lalu untuk mendapatkan ide gimana diskusi, ayo kita teliti ini, ayo kita teliti ini, lalu ini apa variabelnya, ini apa hipotesisnya. Nah, itu diskusi dulu sama-sama, gitu, ya. Nah, kemudian mahasiswa wajib mempertanggungjawabkan proposal penelitian secara lisan ataupun tulisan, ya, dan dengan dosen pengampu mata kuliah. Nanti saya akan nilai, saya akan evaluasi bagaimana pemahaman dan bagaimana praktiknya Anda membuat sebuah proposal. Evaluasinya apa? Proses satu itu dievaluasi proses. Setiap pertemuan kita akan kita evaluasi, kemudian hasil juga akan kita evaluasi, ya. Lalu yang lain-lainnya seperti soft skill, kemudian kontribusi dalam kelompok dan sebagainya juga masuk penilaian loh, ya. Nah, mohon diperhatikan keterlibatan kita sama-sama. Oke, untuk ketentuannya sepakat? Ya, harus sepakat, ya.
sepakat. Kalau nggak sepakat nanti boleh dinegosiasikan apa yang nggak diinginkan, apa yang memberatkan ya, nanti akan bisa kita negosiasikan. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini tahapan kegiatan kita. Kita akan punya 5 tahapan penting. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pertama, kita pertemuan pertama ya sekarang ya. Nah, ini baru instruksi kerja ya dan kesepakatan kelompok ya. Dan kemudian menjelaskan mekanisme praktikum. Nah, perhatikan sekarang kita lagi membahas ini ya. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya, pertemuan yang kedua ya, kita FGD. Apa itu FGD, Pak? Focus Group Discussion. Nah, artinya apa? Kita dalam kelompok-kelompok yang udah dibentuk, kita diskusi ya. Nanti Anda dalam kelompok Anda ya, berkumpul bareng-bareng, lalu berdiskusi dengan dosen pengampunya. Kita berdiskusi ya. Kita akan atur jadwalnya diskusi kelompok tersebut ya. Kita akan menggunakan waktu 1 jam sampai 2 jam satu kelompok ya. Jadi apakah itu dilaksanakan paralel? Ya, nanti paralel ya, paralel. Kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi kelompok 1 diskusi dulu, nanti kelompok 2 diskusi, kelompok 3 diskusi, kelompok 4 diskusi, kelompok 5 diskusi. Nanti dia satu jalan. Misalnya kita atur waktunya sejam dan sejam, 5 jam. Wah. Dan kemudian kita atur lagi pertemuan berikutnya pada minggu berikutnya, pertemuan ke-3. Kita akan melaksanakan FGD lagi untuk mengevaluasi bab 1 ya, yang awalnya kita lihat bab 1-nya gimana, kemudian kita evaluasi lagi bab 1-nya, kemudian setelah kita evaluasi bab 1, kita lanjutkan rencana tindak lanjut untuk bab 2 ya. Bab 2 kita kerjakan ini. Nah, setelah pertemuan ketiga kita bab 3 kita bahas, bab 2 kita bahas ya. Nah, kemudian di pertemuan keempat ya, kita juga FGD mengevaluasi bab 2 dan kemudian kita lanjut rencana tindak lanjut untuk bab 3. Jadi kita mulai bikin bab 3. Nah, lalu ada 2 pekerjaan di sini. Kita perbaiki bab 2 dan kemudian kita bikin bab 3. Nah, bisa kan? Bisa ya, bisa. Kemudian pertemuan berikutnya kita FGD evaluasi bab 3 dan kepustakaannya ya. Kita evaluasi semuanya mulai dari semuanya, nanti kita presentasi satu-satu. Per FGD itu harus ada yang presentasi. Oke, berarti pertemuan sekarang udah mulai nih. Nah, ke depan Anda sudah mulai mencari judul dan kemudian menetapkan judul, kemudian bikin pendahuluannya. Itu udah bab 1 udah dirancang sehingga minggu depan kita udah cek di bab 1. Oke, paham ya? Artinya setelah pertemuan ini kita mulai berdiskusi tentang topik penelitian, judulnya, kemudian kita uraikan ke bab 1. Nah, untuk minggu depan kita masuk ke 2. Nah, oke, paham tugasnya? Berarti kita udah mulai ya. Nanti habis pertemuan ini kita langsung tetapkan judul kita masing-masing, satu kelompok satu judul yang akan dibangun proposalnya. Kemudian kita akan jelaskan bagian-bagian pekerjaan kita. Ini bagian pertama. Bagian pertama itu yang kita kerjakan di setelah pertemuan pertama. Kita kerjakan apa? Halaman judul. Ya, halaman judul ini isinya apa? Satu cover ya. Kemudian ada logo perguruan tinggi, ada nama tim peneliti, nama lembaga, kemudian tahun. Itu cover biasa standar. Dan isinya kemudian apa? Satu, pendahuluan. Nah, pendahuluan. Apa isi pendahuluan? Ada latar belakang, ada identifikasi masalah, ada pembatasan masalah, ada perumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada hipotesis, ada manfaat penelitian.
ya. Jadi ada berapa semuanya? Ada 7 ya. Ada 7 poin yang harus kita kerjakan pada bab 1 di bagian pertama. Jadi minggu ini kita mengerjakan ini ya. Siap? Oke, mantap. Oke. Kita mengerjakan bab 1. Lalu bagian kedua, nah kita akan bahas bab kajian kepustakaan. Nah, bab 2 ini ya tentunya setelah bab 1 ya. Betul nggak? Betul. Nah, setelah bab 1 ya. Kemudian ini akan dilakukan pada pertemuan ke 3 ya. Kita melihat poin pertama kajian teori itu. Ini contohnya nih ya, contoh kita meliti tentang hubungan pendidikan latihan terhadap kualitas sumber daya manusia misalkan gitu ya. Nah, lalu apa teorinya yang kita bahas di sini ya? Pertama seperti ini contoh ini poin ini pendidikan dan pelatihan diklat. Nah, di kajian teori ini isinya apa? Nah, lalu kita isi dengan misalkan pengertian pendidikan dan pelatihan atau diklat ya. Kita bikin definisi ini apa sih dalam kajian teori pendidikan apa, diklat apa, fungsinya apa sih gitu ya. Nah, ini sesuaikan dengan kajian kepustakaan kita ya, sesuai dengan topik kita dan judul kita. Kemudian tujuan pendidikan dan pelatihan, berarti tujuannya diklat itu apa sih? Lalu jenis dan jenjang diklatnya apa sih gitu ya, manfaat diklat dan seterusnya ya, dan seterusnya. Ini kan contoh poin-poin di kajian teori. Kemudian ada prestasi kerja. Nah, ini prestasi kerja termasuk pada poin-poin yang kita bahas di tujuan di kajian pustaka. Jadi isinya apa? Ini referensi-referensi kajian-kajian orang lain ya, terkait dengan isu yang kita bahas, konsep yang kita bahas. Nah, secara teoritik gimana ya, hubungannya apa gitu ya. Nah, ini kajian literatur ini semuanya kita ambil di sini ya. Usahakan 50% itu dari jurnal terbaru ya. Kita download jurnal yang sesuai dengan topik kita dan kemudian kita pelajari dan kita jabarkan konsep-konsep ini yang dibahas di jurnal tersebut. Nah, kemudian ada beberapa aspek lagi, misalnya penilaian prestasi, kerja dan sebagainya. Nah, artinya apa? Kalau misalnya contoh ini ya, contoh ini adalah menghubungkan dua variabel. Variabel apa? Satu pendidikan dan pelatihan atau diklat, kemudian ada prestasi kerja. Ada dua variabel yang kita jelaskan di sini. Kita harus jelaskan semua ya, varian-variannya apa, konsep-konsep yang dibahas dalam variabel itu apa. Nah, itu di bagian kedua di kajian pustaka. Lalu kita masuk ke kerangka konseptual. Lalu kerangka konseptual ini membahas apa? Nah, kerangka konseptual ini adalah kerangka hubungan antar konsep-konsep dan variabel. Nah, gimana sih hubungannya mereka? Gitu kita bahas secara teoritis. Nah, kemudian di bagian ketiga, di pertemuan keempat, kita akan bahas bab 3. Ngapain sih bab 3? Isinya apa sih? Nah, kita menjabarkan pertama jenis penelitian ya. Penelitian ini apa sih jenisnya? Deskriptif atau apa? Kuantitatif atau kualitatif? Nah, ini mengapa kuantitatif? Apa dasarnya kita pakai kuantitatif? Nah, ini yang menjadi pembahasan di sini. Lalu kita bahas definisi operasional. Apa sih definisi operasional? Nah, kita menjelaskan konsep-konsep yang kita bahas, lalu kita bikin definisinya yang kita maksudkan dalam penelitian ini. Isinya definisi. Lalu variabel penelitian. Nah, di sini juga berisi variabel apa, variabel terikatnya apa, variabel bebasnya apa ya. Kita jelaskan hubungannya di sini. Lalu kalau variabelnya itu, nah, kita lanjutkan populasi dan sampel. Populasi ya seluruh objek yang kita bahas. Sampel apa? Nah, apa namanya, yang mewakili atau representasi dari populasi. Representasi dari
populasi. Nah, representasi di populasi. Nah, itu yang kita jelaskan, berapa sih sampelnya, populasinya berapa. Nah, apa rumusnya cari sampel? Nah, itu yang kita jelaskan di sini. Kemudian kita juga menjelaskan di bagian ini jenis, sumber, teknik, dan alat pengumpulan data. Misalnya kalau kita pakai angket, ya, misalnya apalagi observasi, pengamatan, ya, apalagi yang kita bahas, ya, tentang pengumpulan data, sehingga data itu terkumpul semuanya dan bisa kita analisis. Kemudian hal yang penting di sini adalah dalam penelitian kuantitatif juga validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Bagaimana kita menjamin instrumen kita valid, bagaimana instrumen kita jamin reliable. Nah, pakai metode apa kita? Ya, pakai metode apa? Untuk merumuskan validitas ini, mencari validitas pakai rumusan apa, kemudian lalu bagaimana hasilnya ke depan dan rencananya apa. Kemudian teknik analisis apa? Bagaimana cara kita menganalisis nantinya. Nah, ini referensinya adalah di buku metode penelitian. Jadi silakan Anda baca buku metode penelitian kuantitatif. Nah, di situ dijelaskan referensi kita itu, tekniknya apa, ini banyak pilihannya. Kemudian untuk validitas dan reliabilitas banyak tekniknya di sini. Nah, kita pakai mana yang cocok untuk penelitian kita. Oke. Selamat bekerja, semoga ke depan kita akan bisa bertemu dan berjumpa lagi, dan kemudian sudah kita mulai bahas bab 1, dan kemudian kita jumpa lagi untuk bahas bab 2, kita jumpa lagi untuk bahas bab 3 dan sebagainya, sehingga Anda bisa menghasilkan sebuah proposal. Oke, demikian perjumpaan kita kali ini, ya. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Semoga nanti ke depan kita dapat mempraktikkan dengan baik teori-teori yang sudah kita bahas, dan kemudian kita bisa menghasilkan sebuah proposal yang baik. Ingat, ya, proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Ya, ini ya proses kita dulu, ya. Kita usaha, ya. Kemudian hasilnya kita akan petik kemudian. Oke. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.